Lalu pertanyaan pertama kita tanyakan kepada diri kita. Apakah saya termasuk orang yang merindukan ibu saya? Bunda, kaulah mutiara kasih dan sayang. Yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, khairukum li ahli. Yang paling baik memperlakukan keluarga. Suami yang paling romantis pasti nelpon. Yang bukain pintu dong. Kalau saya tutup pintu dan saya tidur di kamar, saya takut nanti engkau lelah membangunkan saya. Kenapa kalau malam selimut istri saya bercahaya, katanya. Amalan apa kira-kira istri saya? Saya tidur di depan pintu. Masya Allah, ternyata malam itu romantis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kaku ya? Karena terbiasa waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika tadi saya minta ibu-ibu untuk menjawab salam dengan, mohon maaf, dengan benar gitu ya. Karena kita terbiasa mengucapkan agak kurang pas. Ketika kita mengucapkan yang benar, kita jadi agak kaku. Dan begitu sebenarnya kehidupan ini. Apalagi ini tema kita tadi tentang menjadi ibu yang dirindukan. Menjadi ibu yang dirindukan, kita ini rata-rata memiliki ibu. Karena semua kita ini dilahirkan. Tidak ada yang dijahit, Bu ya. Terus jadi gitu. Kayak pakaian ini. Semua kita ini dilahirkan oleh seorang ibu. Lalu pertanyaan pertama kita tanyakan kepada diri kita. Apakah saya termasuk orang yang merindukan ibu saya? Atau orang yang tidak merindukan ibu saya? Kalau seumpama kita saat ini yang hadir ini adalah orang yang merindukan ibu kita, kurang lebih, kalau pingin jadi ibu yang dirindukan, jadilah ibu seperti ibu-ibu Anda yang Anda rindukan. Tetapi kalau saat ini misal kita tidak merindukan ibu kita, maka jangan melakukan atau menjadi ibu seperti ibu Anda saat ini, sehingga Anda menjadi ibu yang tidak dirindukan. Artinya mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan. Walaupun kalau kita berbicara jasa ibu, setiap acara, ceramah, seminar motivasi, kalau sudah berbicara tentang ibu, Masya Allah, pasti akan terharu, pasti akan ada kerinduan. Walaupun mungkin tidak semua orang memiliki ibu yang dirindukan. Tidak semua orang memiliki ibu yang seperti yang dia harapkan. Karena masing-masing kita itu kadang-kadang mengukur kebaikan seseorang itu dengan keinginan kita. Ketika dia tidak sesuai dengan keinginan kita, kita vonis dia tidak baik. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal ukuran orang baik dan tidak baik itu bukan dengan standar kita. Ada orang, mohon maaf, misal ibunya suka marah. Ibunya hanya melahirkan dia menurut pikirannya. Ibu saya hanya melahirkan saya tapi tidak pernah ngerawat saya. Ibu saya tidak pernah mengabulkan apa keinginan saya. Saya tidak sayang sama ibu saya. Ibu saya tidak berjasa. Ini adalah sesuatu yang keliru. Karena jangankan kita disusui, terus kita dirawat, sekedar kita dikandung saja, tidak akan bisa kita balas jasanya sepanjang hidup kita. Tentu itu yang ibu-ibu semua inginkan.
anak-anaknya berpikir bahwa jasa ibu jangankan merawat, jangankan menyusui, jangankan menyekolahkan, jangankan mengabulkan keinginan, sekedar dia mengandung saja itu sudah tidak bisa dibalas jasanya. Ini yang perlu kita tekankan dulu kepada anak-anak kita, kepada diri kita. Makanya coba kalau orang sudah mengarang lagu tentang ibu, pasti apalagi di antara kita nih kalau memang ibunya adalah sosok yang luar biasa menurut dia. Mendengar lagu si A, sedih. Mendengar lagu si B, sedih. Karena memang ibu itu adalah sosok yang luar biasa. Ada, saya ingat lagu dangdut ya. Apa dia bilang? Bunda, kaulah mutiara kasih dan sayang. Apapun akan kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Memang seperti ini ibu. Saat diriku dekat dalam belayan, ya, peluk kasihmu dan sayang. Ibu itu Masya Allah, ketika kita dekat, kita dipeluk. Bahkan ketika kita salah sekalipun itu, ibu tidak pernah nyalakan kita. Makanya ada orang bilang kalau ibu itu doanya yang tidak baik itu pasti cepat dikabulkan. Karena apa? Karena tidak akan keluar doa yang tidak baik dari dirinya. Sampai-sampai dikasih, kalau sampai kamu doa tidak baik, akan langsung diijabah sama Allah. Ibu bilang apa? Tidak akan pernah saya doa yang tidak baik. Hatta setiap hari disakiti, hatta setiap hari mungkin dilawan. Dan ibu seperti inilah yang dirindukan nanti oleh anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya, menjadi sosok tidak hanya ibu ya, menjadi orang dalam bagian keluarga itu, kalau kita ingin dirindukan, yang pertama, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, khairukum li ahli. Yang paling baik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang terbaik memperlakukan keluarga. Kalau suami boleh itu menjajah ya, atau memerintah istrinya, maka Nabi orang atau suami paling berhak. Kalau suami boleh mukul istrinya, maka Nabi suami yang paling berhak. Tapi Nabi tak pernah lakukan. Jangankan merintah istri, membangunkan istri saja Nabi tidak mau. Karena apa? Takut mengganggu dia. Malah pernah dikisahkan suatu ketika Nabi pulang dari dakwahnya. Begitu sampai rumah, pintu dalam keadaan tertutup. Kalau suami biasa, ini suami yang paling romantis, pasti nelpon, yang bukain pintu dong, udah di depan nih. Nih suami paling romantis. Nabi lebih romantis lagi ya. Jangankan mau gedor, ngetuk, ngucap salam saja enggak Nabi. Wah, ketutup jendela. Oh, kemungkinan istri saya sedang tidur. Mungkin dia capek nunggu saya. Ini manusia terbaik loh nih, kekasih Allah. Ya, dia lakukan apa? Dia duduk di depan pintu rumah, lalu gini, nyenderkan pipinya di daun pintu untuk menyangga dia tidur. Begitu waktu qiyamul lail, beliau bangun, tek, hanya satu ketukan saja, tiba-tiba pintu terbuka. Nabi heran, cepat sekali langkahmu. Saya baru ketok sekali aja kamu udah bangun. Kemarin ketika menunggu engkau pulang, saya ngantuk. Kalau saya tidak tutup pintu, nanti ada orang masuk, saya tidak tahu. Kalau saya tutup pintu dan saya tidur di kamar, saya takut nanti engkau lelah membangunkan saya, kata istri ini. Tetapi istri sekarang malah sembunyi, pasang headset, selimut, main HP.
Sampai-sampai ada suami nanya, Pak Ustadz, kenapa kalau malam selimut istri saya bercahaya katanya? Amalan apa kira-kira istri saya? Ustadznya bilang, apa itu bukan amalan, sinar HP-nya katanya. Ya, tapi istri Nabi bilang apa? Saya tidak mau tidur di kamar supaya engkau nanti tidak lelah bangun saya, tapi saya tidur di depan pintu. Masya Allah, ternyata malam itu romantis sekali. Nabi tidur di tempat yang sama dengan istri, di nempel pipinya hanya dihalangi oleh daun pintu. Masya Allah, kalah Romeo dan Juliet. Ya, kalau Romeo dan Juliet bisa jadi mungkin fiksi. Kalau Rama Sinta mungkin bisa jadi itu hanya cerita. Tetapi cinta beliau, cinta yang sesungguhnya. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.